Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab misteri kerajaan Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati, maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, rekan-rekan muda semuanya, saya ingin tanya, siapa yang datang ke gereja ini sudah dengan bahagia, gembira hati? Adakah yang datang dengan gembira dan bahagia hati? Oh, sudah ada ya, ada satu. Dari sekian banyak ratusan ini hanya satu. Dari semuanya berbeban berat. Maka nampaknya Injil hari ini rasa-rasanya barangkali cocok untuk kita renungkan bersama-sama. Karena mukanya Bapak Ibu dan anak-anak muda di sini ini serius semua ini ya. 3 minggu yang lalu saya mencoba untuk merefresh begitu ya, karena ini masa liburan begitu ya bagi kami, saya juga di Universitas Sanata Dharma. Maka salah satu kegiatan atau hobi saya itu membaca. Saya pergi ke Gramedia sini lalu beli novel gitu. Lalu tanpa pikir panjang, tentu langsung gampangnya adalah memilih yang tulisannya bestseller, meskipun nggak tahu tulisannya isinya apa. Tetapi kalau bestseller berarti yang baca sudah banyak. Saya membaca satu novel yang kebetulan juga sudah selesai. Judulnya adalah, novel itu judulnya Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Apakah ada yang pernah membaca ini? Barangkali yang anak-anak muda sudah. Dalam novel itu dikatakan kalimat yang bagi saya menarik. Kita hidup di dalam masyarakat yang memandang bahwa kebahagiaan adalah sebuah kewajiban dalam menjalani kehidupan. Dan itulah yang justru sering membuat kita merasa tertekan. Orang-orang dipaksa untuk terus mencari kebahagiaan tanpa diajari caranya hidup sambil membawa kesedihan. Jika kita merenungkan realitas hidup kita hidup dalam masyarakat yang memandang bahwa kebahagiaan seolah-olah adalah tujuan utama. Kebahagiaan adalah kewajiban mutlak, sadar atau tidak sadar. Ini menjadi tuntutan. Tuntutannya bisa macam-macam, tampil baik-baik saja, tampil ceria, tampil tanpa celah gitu ya. Inilah yang kita menjadi terpaksa. Situasi seolah memaksa kita untuk terus mencari kebahagiaan, dan biasanya bingung. Padahal yang perlu kita lihat, saudara-saudariku, kita tidak bisa naif bahwa hidup itu adalah paradoks. Untuk bisa sembuh, kita harus berani lebih dahulu
merasakan sakit. Untuk bisa mengenal atau menghargai kedamaian, barangkali kita perlu bergelut dan bergulat dengan kerasnya kehidupan kita. Untuk bisa mengenal kebahagiaan sejati, barangkali kita harus berani bersentuhan dengan kerapuan dan kesedihan kita. Dan untuk bisa bangkit melawan rintangan, barangkali kita perlu jatuh dan mengalami kekalahan lebih dahulu. Atau kalau kata Itgitaf itu, tapi terang itu bercahaya dalam gelap. Terang itu tak berguna tanpa gelap, dan gelap juga tempatnya Tuhan bekerja. Dari paradoks kehidupan ini kita belajar bahwa nyatanya kunci untuk bertahan hidup bukanlah memaksakan diri untuk mencari apa itu kebahagiaan yang berlebihan sehingga kita menutup mata dari pergulatan hidup kita. Kunci sejatinya adalah memiliki kemampuan untuk menerima dengan segala proses dan waktunya. Menerima jika tidak semua hari kita itu berjalan dengan baik. Menerima jika tidak semua rencana yang kita sudah plan dengan sangat baik tidak berjalan lancar. Dan ketahuilah bahwa itu semua tidak apa-apa, ora popo. Tidak ada gunanya kita khawatir secara berlebihan, sebab hidup kita adalah paradoks itu sendiri. Barangkali inilah yang disebut Yesus, sesuatu yang dinyatakan kepada orang kecil dan disembunyikan bagi orang bijak dan pandai. Kemampuan untuk menerima situasi. Siapakah orang kecil ini? Siapakah orang kecil yang disampaikan dalam Injil hari ini? Mereka adalah kita yang berani mengakui bahwa kita adalah manusia terbatas. Orang kecil adalah orang yang sadar bahwa kekuatan diri sendiri, kekuatan manusiawi tidak akan pernah cukup untuk menanggung segala beban dunia. Sebaliknya orang pandai, orang bijak yang dimaksud Yesus barangkali adalah orang-orang sombong yang mengandalkan kepandaian dan kedagingan semata, yang disinggung oleh Rasul Paulus dalam bacaan yang kedua. Dengan tegas Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa jika kita hidup menurut daging saja, kita akan mati. Namun jika Roh Allah sungguh diam di dalam hati kita, Ia membangkitkan kita, membangkitkan Kristus yang juga bangkit dari antara orang mati. Maka menjadi orang kecil barangkali menjadi orang yang siap berserah, siap pasrah, dan berani membiarkan Roh Allah menuntun kita dalam setiap kerapuhan yang kita miliki. Saudara-saudariku yang terkasih, tepat di titik inilah barangkali berserah dalam iman dan berani menemukan kelegaan dalam Tuhan itu butuh keutamaan untuk berani pasrah, berani berserah. Dan kita sebagai umat Kristen, sebagai umat Katolik, dalam bacaan hari ini rasa-rasanya kita diingatkan bahwa kita punya privilege istimewa, bahwa Tuhan sendiri yang siap sedia menanggung kuk yang Dia pasang. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Dikatakan, marilah kepadaku kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Ini adalah ungkapan istimewa bahwa kita sebagai umat Katolik punya Tuhan, punya Yesus yang senantiasa siap sedia menemani perjalanan, menemani beban berat hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Kristus memasangkan kuknya kepada kita,
Ia tidak membiarkan kita menarik beban hidup kita sendirian. Ia berada tepat di sebelah kita, menarik beban kita bersama, dan itulah sebabnya ia bisa berjanji, sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku. Maka ada lagu rohani yang menyatakan bahwa Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Ya. Jadi Tuhan tidak akan pernah janji. Bahkan di Injil hari ini tidak akan berjanji kita dengan mudah saja. Langsung dikatakan, datanglah kepadaku kamu yang berbeban berat. Yesus tahu bahwa kita berbeban berat. Maka saudara-saudaraku, berhentilah membebani diri dengan keharusan untuk tampil tanpa celah, untuk mengandalkan kekuatan diri sendiri. Jangan lupa, bawalah segala luka, bawalah segala keletihan dan kerapuan kita dan beban kita kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Yesus sendiri, sebab pada akhirnya bersama Dia, beban seberat apapun tidak akan pernah menghancurkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.